Indonesia adalah negara kepulauan yang sejak awal disadari oleh para pendiri bangsa sebagai negara yang majemuk. Kemajemukan tersebut mencakup sistem hukum, sosial budaya, politik, hingga agama. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan filosofis bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa. Namun, perjalanan negara bangsa Indonesia justru memperlihatkan tindakan sistematis yang merampas hak-hak masyarakat adat. Melalui kebijakan-kebijakan negara dalam bidang politik, hukum, maupun ekonomi, masyarakat adat kehilangan banyak aspek kedaulatannya, termasuk hak asal-usul, hak atas wilayah adat, hak menjalankan adat istiadat, serta hak berpolitik. Negara kerap memaksakan uniformitas melalui perangkat hukum yang tidak mengakomodasi keberagaman. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi nasional yang secara tidak adil mengabaikan atau meminggirkan posisi masyarakat adat. Meskipun mereka merupakan struktur dasar dari negara bangsa Indonesia yang majemuk. Istilah masyarakat adat mendapat perhatian internasional sejak tahun 1950-an, ketika International Labour Organization atau ILO memperkenalkan istilah Indigenous People atau penduduk asli. Pada tahun 1957, ILO menerbitkan Convention nomor 107 dan Recommendation nomor 104 yang memuat perlindungan terhadap masyarakat asli dan suku-suku. Pada 1989, konvensi tersebut diperbaharui menjadi Convention nomor 169. Dalam konteks Indonesia, istilah masyarakat adat mulai dipakai secara luas sejak Lokakarya Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat Adat tentang pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan di Toraja pada 25-29 Mei 1993. Lokakarya tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat adat, dan akademisi. Melalui forum itu disepakati definisi masyarakat adat sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki asal-usul secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan wilayahnya sendiri. Namun, definisi ini kemudian dikritik karena terlalu umum, terkesan statis, dan berpotensi mengabaikan orientasi terhadap nilai-nilai seperti demokrasi dan keadilan. Definisi tersebut juga dinilai beresiko, menempatkan masyarakat adat sebagai sistem tertutup, padahal pada kenyataannya mereka senantiasa mengalami perubahan. Dalam teori negara, politik hukum adalah arah kebijakan pemerintah dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. Sayangnya, meskipun Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3, memberi pengakuan terhadap masyarakat adat, praktik politik hukum Indonesia justru sering memperlihatkan sikap sebaliknya. Berbagai regulasi sektoral pada masa Orde Baru, mulai dari kehutanan, pertambangan, perikanan, transmigrasi, hingga penataan ruang, menjadi instrumen untuk mengambil alih sumber daya alam yang sebelumnya dikuasai masyarakat adat, dan menyerahkannya kepada perusahaan besar berskala nasional atau multinasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memperkenalkan konsep desa seragam di seluruh Indonesia. Kebijakan ini merusak tatanan pemerintahan adat, menghilangkan peran lembaga adat, dan membuat masyarakat adat kehilangan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Tampu Bolon melalui artikelnya berjudul Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya yang dimuat dalam jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, volume 6 nomor 2 tahun 2010, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan memiliki sejumlah masalah mendasar. Pertama, penempatan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara melalui rumusan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hal ini menunjukkan klaim negara atas seluruh kawasan hutan, termasuk yang secara historis dan kultural dikelola oleh masyarakat adat. Kedua, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat harus ditetapkan melalui peraturan daerah. Prosedur ini syarat hambatan administratif dan politis, sehingga menyulitkan masyarakat adat memperoleh pengakuan. Ketiga, regulasi tersebut memuat asumsi bahwa masyarakat adat berpotensi merusak hutan, sehingga pengakuan hak diberikan dengan syarat yang ketat. Tampu Bolon memandang arah kebijakan ini sebagai upaya membatasi peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Meski secara filosofis, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui hak-hak mereka. Sejak 1980-an, berbagai organisasi masyarakat sipil mulai mengangkat isu pelanggaran terhadap masyarakat adat, terutama terkait pengelolaan hutan serta proyek-proyek besar seperti tambang dan hutan tanaman industri. Gerakan ini berkembang dan berpuncak pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 di Jakarta, yang melahirkan Organisasi Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Menurut Tampu Bolon, penguatan organisasi masyarakat adat, pendokumentasian sejarah adat,
dan peningkatan partisipasi politik komunitas merupakan kunci untuk memperbaiki posisi tawar mereka terhadap negara. Sejak pertengahan 1980-an, muncul kesadaran baru di kalangan organisasi non-pemerintah dan ilmuwan sosial tentang dampak negatif pembangunan terhadap berbagai kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat. Mereka menjadi kelompok yang paling dirugikan oleh kebijakan pembangunan selama 3 dekade, baik secara ekonomi, politik, hukum, maupun sosial budaya. Perlawanan masyarakat adat mulai muncul secara sporadis sejak 1990-an, memunculkan keprihatinan para aktivis dan akademisi, sehingga pada tahun 1993 dibentuk Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat atau disingkat JAPHAMA di Toraja. Pertemuan JAPHAMA menyepakati penggunaan istilah masyarakat adat sebagai bentuk perlawanan terhadap label merendahkan yang dilekatkan kepada mereka seperti suku terasing atau peladang liar. Para tokoh adat, aktivis, dan akademisi kemudian melakukan konsolidasi dan mendorong terselenggaranya Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama pada Maret 1999 di Jakarta. Kongres ini dihadiri lebih dari 400 pemimpin adat dan membahas pelanggaran hak, perampasan tanah dan sumber daya, serta pelecehan adat dan budaya. Dari sinilah AMAN dibentuk, dan tanggal 17 Maret diperingati sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara. Hutan kamu hampir musnah. Tanah kamu tidak boleh diganggu-gugat lagi. Kami masyarakat adat Nusantara dengan ini menyatakan dan menggugat pemerintah karena telah melakukan pemikiran dan penindasan, penghancuran secara sistematis, perampasan hak masyarakat adat, penggusuran hak masyarakat adat, pelanggaran hak asasi manusia, politik, ekonomi, sosial, budaya. Sejarah sosial Mentawai dalam beberapa dekade terakhir memperlihatkan bagaimana intervensi negara, proyek pembangunan, dan penetrasi ideologi modern telah mengguncang fondasi kehidupan masyarakat adat. Bagi masyarakat Mentawai, terutama yang memeluk kepercayaan Arat Sabulungan, hutan bukan hanya ruang hidup, tetapi sumber identitas, perlindungan spiritual, dan tempat bergantungnya seluruh siklus kehidupan. Namun berbagai kebijakan yang datang dari luar terus memaksa mereka meninggalkan ruang budaya tersebut. Pada masa tertentu, masyarakat adat Mentawai dipaksa memilih salah satu dari dua agama besar, Islam atau Protestan, yang masuk ke wilayah mereka. Kepercayaan asli mereka, Arat Sabulungan, ditekan dan diberangus dalam skala besar. Tindakan ini bukan hanya penghapusan keyakinan, tetapi juga strategi pemerintah Orde Baru untuk membuka jalan bagi program-program berikutnya yang mengarahkan masyarakat adat keluar dari hutan. Keyakinan Arat Sabulungan memandang hutan sebagai pusat kehidupan. Dalam bahasa mereka, terdapat ungkapan Sapru Leleu Sapru Egata. Apabila hutan hilang, maka hilang pula kehidupan. Hutan diyakini sebagai ruang bersemayamnya roh leluhur, tempat segala makhluk hidup, termasuk pohon dan tumbuhan, memiliki roh. Karena itu, hutan adalah kiblat spiritual, ekologis, sekaligus sosial bagi komunitas Mentawai. Setelah kepercayaan mereka ditekan, pemerintah Orde Baru menjalankan program pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing atau PKMT. Masyarakat adat dipindahkan keluar dari hutan melalui serangkaian paksaan maupun iming-iming berupa ladang, beras, dan mie instan. Meski tampak seperti bantuan, program ini memutus hubungan masyarakat Mentawai dari ruang hidup utama mereka. Bagi masyarakat Mentawai, meninggalkan hutan bukanlah perpindahan biasa, tetapi kehilangan identitas. Hutan telah menjadi tempat hidup, tempat mati, tempat belajar, dan tempat berhubungan dengan leluhur. Pemindahan paksa itu memunculkan keterasingan baru. Mereka ditempatkan pada ruang yang tidak sesuai dengan ritme budaya mereka. Di balik pemberangusan kepercayaan dan pemindahan paksa itu, ternyata tersimpan agenda besar pemerintah. Dari luas daratan Mentawai sebesar 135.000 hektar, yang sebagian besar berupa hutan, banyak pihak menilai bahwa wilayah itu hendak dialihfungsikan menjadi lahan investasi. Hutan Mentawai telah menjadi sasaran eksploitasi lebih dari 4 dekade lalu. Sejak tahun 1971, 6 perusahaan HPH atau Hak Pengusaha Hutan beroperasi di hutan Mentawai, yaitu PT Cirebon Agung, PT Jaya Sumber Indah, PT CPPS, PT Barau Union, PV Minas Lumber Corporation, dan PT Kayu Siberut. Pemberangusan Arat Sabulungan disebut oleh banyak pihak sebagai pelicin
agar proyek besar tersebut berjalan mulus. Jika masyarakat telah beralih ke agama resmi, hutan tidak lagi dianggap sakral, sehingga pembukaan lahan menjadi lebih mudah dilakukan. Dengan demikian, intervensi spiritual menjadi bagian dari strategi ekonomi. Meskipun Orde Baru telah berakhir, tekanan terhadap tanah ulayat dan hutan Mentawai tidak berhenti. Salah satu contoh paling signifikan adalah pembangunan jalan sepanjang 170 km di Pulau Siberut yang menghubungkan 5 kecamatan. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid, pembangunan infrastruktur di Mentawai bertujuan untuk membebaskan Kabupaten Mentawai dari status tertinggal, terisolir, dan terbelakang. Tapi yang paling penting sekarang ke 60% luas daripada Kepulauan Mentawai ini adalah Siberut. Penduduknya juga 60% di sini dan mereka rata-rata berada di dalam kehutanan ini, dalam kawasan hutan, ada juga di dalam hutan katakan. Tapi dengan dibukanya jalan ini, mereka tentu juga keterisolasian itu akan terbuka. Sebanyak 385 rumah khusus dibangun untuk menggantikan rumah adat komunal Mentawai. Sementara itu, pembangunan gedung sekolah seluas 2.000 meter persegi memperkenalkan bahasa Indonesia, sistem baca tulis, serta konsep uang. Di atas kertas, pendidikan tampak seperti jalan menuju kemajuan. Namun dalam praktiknya, pendidikan formal memunculkan rasa asing dan memutus generasi muda dari pengetahuan adatnya. Dalam buku-buku tulis mereka, cita-cita gadis dan pemuda adat digeneralisasi menjadi profesi-profesi yang dianut masyarakat luar. Tidak ada lagi cita-cita menjadi penjaga hutan, penutur tradisi, atau pewaris arat Sabulungan. Setiap tahun, jumlah penganut arat Sabulungan terus berkurang. Ini menjadi kenyataan pahit mengingat masyarakat adat Mentawai merupakan salah satu komunitas hunter-gatherer atau pemburu peramu yang masih tersisa di dunia. Hilangnya pemeluk arat Sabulungan berarti hilangnya salah satu tradisi dan sistem pengetahuan tertua di Kepulauan Sumatera. Disrupsi terhadap masyarakat adat Mentawai tidak terjadi dalam satu proses tunggal, melainkan melalui rangkaian intervensi bertahap, pemberangusan kepercayaan, pemindahan paksa, pembukaan konsesi industri, pembangunan infrastruktur, dan modernisasi pendidikan. Semua ini mengubah wajah Mentawai dari komunitas yang hidup selaras dengan hutan menjadi masyarakat yang harus beradaptasi dengan sistem luar, yang tidak selalu berpihak kepada mereka. Pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat merupakan salah satu proses legislasi terpanjang dalam sejarah Indonesia modern. Sejak pertama kali diajukan tahun 2009, draft ini telah berulang kali masuk program legislasi nasional, tetapi belum sampai saat ini disahkan. Penantian lebih dari 1 dekade memperlihatkan tarik-menarik kepentingan antara pengakuan hak masyarakat adat dan realitas politik, serta ekonomi yang menghambatnya. RUU ini hadir karena pengaturan mengenai masyarakat adat masih tersebar di berbagai sektor, yang menyebabkan tumpang tindih hukum dan memperlambat proses pengakuan. Banyak komunitas adat kehilangan wilayah ulayat akibat ekspansi perkebunan, tambang, pembangunan infrastruktur, atau penetapan kawasan konservasi tanpa pelibatan masyarakat. Tanah adat sering dianggap lahan kosong, padahal telah dikelola turun-temurun. RUU Masyarakat Adat diperlukan untuk melindungi hak hidup komunitas adat, menjaga hutan adat dari perampasan, serta memastikan bahwa pembangunan tidak merugikan mereka. RUU ini juga penting untuk menjaga kekayaan budaya, bahasa, tradisi, dan pengetahuan ekologis yang menjadi warisan bangsa. Hingga 2025, RUU Masyarakat Adat masih belum disahkan meski dorongan akademis, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas adat terus menguat. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat terus terjadi. Meski demikian, harapan tetap ada. Berbagai pihak terus mendorong negara untuk menyelesaikan proses legislasi ini agar RUU Masyarakat Adat tidak hanya menjadi daftar prolegnas yang terus diulang, tetapi menjadi kebijakan nyata yang melindungi keberlangsungan hidup komunitas adat di Indonesia.